sudah tadi kita awali. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Afan untuk melanjutkan materi terkait dengan manajemen masjid. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dan kami mohon seluruh peserta menempati kursi yang sudah disediakan semuanya di dalam. Yang masih berada di luar, tolong Bapak Satgas, Bang Satgas, supaya menginstruksikan peserta berada di ruangan semuanya. Baik, tadi kita sudah mengetahui tentang moto DMI mulai dari pusat sampai kabupaten. Sekarang tes terakhir nih, tes terakhir. Siap? Semuanya serempak. PPDMI. Disebutkan masih ngalor. Dan terima kasih. Sekali memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia. Masjid Berdaya Masyarakat Sejahtera. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia. Masjid Makmur Rakyat Subur. Dewan Masjid Indonesia yang kita kenal dengan singkatan DMI. Ulah lepat Pak, ayah aku nyebar MDI dibalik MDI Majelis Dakwah, DMI Dewan Masjid Indonesia. Bapak masih ada dari Kolatos masih bahasa enggak? Tidak dia Bapak enggak. Kita dos atau periode kita alami dan periode itu ya sudah Baik, Dewan Masjid Indonesia atau DMI berdiri di negara Republik Indonesia 52 tahun yang lalu. Jika berjalan tentang tahun seberapa Bu? 52 tahun yang lalu 19 menawarkan PC unggul kepada sekarang masa sekarang sekitar sekarang 52 tahun yang lalu dari tahun 1972 tepatnya 22 Juni 1972. Ilu tahun sahabat berdirinya DMI, berdirilah Majelis Ulama Indonesia. Berarti orang senior, ya, tapi dia senior, tapi telah
bom. Tadi dah DMI lagi sempat pakai gerak umur teh muncullah MUI. Nah DMI yang muncul dari sasaran MUI wawancara enten DMI anu diuruskan masjid yang notabene adalah tempat berjuangnya para ulama menyampaikan tausiah, khutbah dan lain sebagainya. Yang diurusi oleh MUI apa? Personal ulamanya. Betul. MUI yang diurus Jalmina, dia diurus masjid. Nah, berarti kita kolaborasi berjalan bersama-sama sebagai mitra kerja. Nah, ya. Jadi ulah ayah gaduh ikutan dari sini saingan DMI sama MUI. Tapi sebagai mitra kita berkolaborasi untuk apa tujuan lillahi kalimat billah. DMI keberadaannya sudah memiliki legalitas yang kuat. Itu kita punya undang nomor 17 tahun 2023 ya. Dan juga peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 ya. Yang mendirikannya itu dipelopori oleh 7 organisasi kemanusiaan besar pada saat itu. Kalau 72 berarti zaman Presiden siapa? Soeharto, betul ya. Jadi ini berdiri zaman Presiden Soeharto. Ini 7 organisasi kemanusiaan yang mempelopori berdirinya daripada Dewan Masjid Indonesia. Pada saat itu tidak ada tujuan yang lain. Didirikannya DMI adalah untuk membatasi pergerakan daripada DGI. Nah, itu tetangga kita Dewan Gereja Indonesia yang sangat gencar pergerakannya. Dibatasi sekarang kita punya DMI. Saingan bolehlah saingan, tapi kalau PKI itu dan DGI terus gencar ambil nanti akan dibahas lagi manajemennya kita yang masih belum ya. Nanti kebaikan yang tidak diatur akan terkalahkan oleh itu yang kedoliman yang diatur. Itu jelas ya. Situ. Baik, ini sudah jelas siapa jadi pendiri, siapa yang mendirikannya, dan ada sebelumnya juga sudah ada. Baik, tadi sudah disinggung dengan adanya moto DMI. Nah, secara struktural Dewan Masjid Indonesia sudah memiliki kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting atau tingkat desa. Nah, ini jaringan yang sangat kuat sekali. Kita sampai desa sudah memiliki kepengurusan yang hari ini juga hadir dan ketua ranting mendampingi para pengurus DKM yang hadir di desanya masing-masing. Mulai dari pusat namanya adalah PPDMI, Pimpinan Pusat DMI, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Ketuanya sampai saat ini masih dipegang oleh Dr. Honoris Causa Muhammad Yusuf Kalla. Beliau adalah Wakil Presiden Indonesia ke-9 dan ke-12 negara Republik Indonesia. Beliau menjadi Ketua DMI sampai juga menjadi Ketua PMI Palang Merah Indonesia. Beliau ya Bapak Wakil Presiden ke-9 dan ke-12 negara Republik Indonesia. PPDMI berada di tingkat pusat. Ke tingkat provinsi namanya menjadi PWDMI, Pimpinan Wilayah DMI. Kemarin karena baru saja melaksanakan musyawir untuk memilih ketua yang baru dan sudah terpilih tapi belum disosialisasikan ya. Itu masih kita menunggu informasi berikutnya. Yang sebelumnya itu masih oleh Kiai Haji Ahmad Sidik, ketuanya oleh sebenarnya dari Kota Bekasi. Ya, untuk yang baru nanti kalau ada keputusan dari provinsi kita sosialisasikan sampai menjadi ketua PPDMI Jawa Barat ya.
Tapi ketua kita PDD Jawa Barat kemarin juga masuk sebagai wakil ketua 1 PWDI Jawa Barat. Ya, beliau Pak Haji dari Semarang. Saya juga kebetulan masuk di bidang organisasi PWDI Jawa Barat bersama Pak Dr. Jati juga Pak Dr. Aceh. Itu di tingkat wilayah atau provinsi. Di tingkat kabupaten kota namanya menjadi PDDMI, pimpinan daerah DMI kabupaten atau kota. Siapa ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya? Mereka kecil kembali seorang besar. Siapa ketua PDDMI Kabupaten Tasikmalaya? Tadi diulang-ulang, lima itu ada Pak Yayadi Dede Saiful Anwar MPD. Beliau juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Riyadut Tauhid Rancapaku pada Kembang Galunggung. Tuh ya, Yayadi Dede semua yang sampaikan sambutannya. Untuk di tingkat kecamatan namanya menjadi pimpinan cabang atau PCDMI. Di sini ada 4 kecamatan, mulai dari Karangjaya, Ciriam, Namajaya, Gunung Tanjung, Gunung Tanjung, angkat tangan Gunung Tanjung, DKM dari Kecamatan Gunung Tanjung. Bapak, siapa ketua PCDMI Kecamatan Gunung Tanjung? Ayo. Nah, pasti itu kalau sebenarnya kita itu pelanggaran, itu pelanggaran, aduh cabutan atau sana, oh tahu, terus juga tahu, Bapak, siapa namanya? Ini aja. Bapak isi sebabnya namanya siap-siap ya, yang taros misalnya si orang dia kata taros, tapi dia kata taros aja, ada ini taros sekali. Ciniam, mana Ciniam? Bapak ibu seterangnya. Itu benar dengan sahabat besar ketua PCD Kecamatan Ciniam. Pak besar, benar. Alhamdulillah, selamat. Karangjaya, lu bergerak. Harus alasan, pada saat desanya. Karangjaya, ibu, saya ketua PCD di Karangjaya itu. Mana ibu? Saya ketua PCD di Karangjaya. Kami saya Karangjaya. Ayun. Kita harus akur dengan Bapak. Oh, belum ada Pak Haji Mas di Karangjaya. Ayo Karangjaya kau cur. Angkatan Karangjaya. Dari peserta Karangjaya tarik. Mana majukan sekali. Jadi keras. Sahabat Pak Asep, alhamdulillah. Itulah PCDMI Kecamatan, pimpinan cabang DMI Kecamatan. Ke bawahnya di tingkat desa namanya PRDMI, pimpinan ranting DMI. Bentar Bapak Ketua pimpinan ranting DMI itu hadir di manusia. Hadir saya pimpinan ranting saya ada kebetulan. Oh pasti seragam saya. Saya itu seragam. Pimpinan ranting saya itu seragam. Anak-anak pada seragam saya itu kayu itu ada di saya ketua pimpinan ranting DMI desa. Di tiap desa ini 4 kecamatan, jumlahnya 33 desa. Tapi karena ayat jeruk ketua ranting DMI desa. Ini tentang kepengurusan secara struktural DMI dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Soal jaringan DMI sudah sangat luas sampai setingkat desa. Nah, bila ada nyawa dan presiden harus tingkat desa. Jadi lagi. Baik, untuk selanjutnya, untuk apa adanya DMI? DMI dalam ADART
dikatakan adalah sebagai pembina daripada DKM. Sebagai apa? Pembina. Nah sekarang kita bahas DKM-nya. DKM itu singkatan dari apa? Ada yang masih Dewan Keluarga Masjid? Ada tidak yang singkatannya masih Dewan Keluarga Masjid? Terus dari yang singkatan nama, tapi pelaksana masih ada yang kejuaan Dewan Keluarga Masjid. Kumaha Dewan Keluarga Masjid? Anu pangmayunan masih ada berdiri kalau jatuh ketuaan tuyukna. Mau tuyukna digentos ku akhirnya mau digentos ku ramana. Kayak ku incuran karena Dewan Keluarga Masjid dikuasai oleh keluarga. Maka dirubah menjadi Dewan Kemakmuran Masjid. Siapa yang boleh memakmurkan masjid? Yang merasa beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal akhir. Maka jangan membatasi keluarga orang sebagai wakil. Jangan membatasi untuk siapa yang masuk menjadi pengurus DKM. Boleh siapa saja asal berasal dari jamaah masjid tersebut. Tuh, ya, jadi Dewan Kemakmuran masih sudah disepakati. Sekarang tentang klasifikasinya. Karena DKM itu merupakan pengurus daripada masjid, maka kita harus tahu klasifikasi masjid. Karena pengurus masjid dengan pengurus DMI berbeda tugas dan fungsinya. Kalau DMI tadi pimpinan pusat DMI berarti menjadi pembina selain ke struktural DMI-nya, PW dan seterusnya, juga menjadi pembina masjid di tingkat provinsi, itu DMI. Kalau DKM walaupun sebagai pengurus Masjid Istiqlal Jakarta, pengurusnya tidak bisa mengurusi masjid Masjid Raya Al Jabar Jawa Barat, tidak bisa. Karena pengurus DKM tugas dan fungsinya hanya mengurusi masjid itu sendiri. Itu bedanya antara DKM dengan DMI. Maka sekarang harus tahu klasifikasi masjid. Baik, kita pusat. Di tingkat pusat ada yang namanya Masjid Istiqlal. Itu adalah menjadi simbol negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan atau dibuat atau dibangun pada zaman Presiden Soekarno setelah Indonesia merdeka. Namanya karena menjadi simbol negara Indonesia, namanya adalah Masjid Negara. Jadi Istiqlal itu adalah apa? Masjid Negara. Karena itu tingkat pusat dan menjadi simbol NKRI. Itu yang pertama di tingkat pusat masjid negara. Ke tingkat provinsi atau wilayah namanya berubah menjadi masjid raya. Apa? Masjid raya provinsi, berarti kita Jawa Barat. Coba angkat tangan. Masjid Raya Jawa Barat tadi sudah sebutkan saya. Masjid Raya Jawa Barat namanya apa? Masjid apa? Tadi sudah disebutkan apa? Masjid Hari Amangna kunjungan anak wisata Regina Spring. Tadi dibagai ke Masjid Al Jabar, tapi betul kita merupakan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Bapak Ibu. Masjid Al Jabar adalah Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, juga menjadi kebanggaan nasional. Jadi wisata religi itu di tingkat provinsi. Ke tingkat kabupaten kota namanya berubah menjadi Masjid Agung. Masjid Agung. Karena di Kota Tasikmalaya tetap Masjid Agungnya hanya satu untuk Kabupaten Tasikmalaya, tapi yang memiliki status Masjid Agung lebih dari satu, karena Masjid Manurjaya pun ini adalah Masjid Agung karena merupakan masjid sejarah, juga Masjid
bukan raja, ada 3, tapi tetap satu yang menjadi simbol Kabupaten Tasikmalaya adalah Masjid Baitur Rahman di pusat perkantoran Kabupaten Tasikmalaya Bojonegoro. Itu masjid besar, masjid agung kabupaten. Ya. Ketika kecamatan namanya berubah lagi menjadi masjid besar. Nah, Masjid Manonjaya kalau di DMI sesuai area DMI adalah Masjid Besar Manonjaya. Tapi secara nasional tadi menjadi Masjid Agung atau Masjid Sejarah. Itu ya, tetap di administrasi DMI adalah Masjid Besar Kecamatan. Itu ini untuk tingkat kecamatan Masjid Besar. Untuk di tingkat desa namanya Masjid Jami'. Masjid apa? Masjid Jami'. Tetapi pengertian ini meluas karena setiap masjid yang dipakai untuk sholat Jumatan dinamakan Masjid Jami'. Ya, apa? Jadi setiap masjid yang dipakai untuk sholat Jumat statusnya menjadi Masjid Jami'. Nah, berarti kemudian satu setiap desa Masjid Jami' betul. Itu ada yang satu sesuai dengan jumlah RW-nya, setiap ada satu. Tapi tetap di setiap desa harus ada Masjid Jami' tingkat desa. Silakan tokoh-tokoh kecamatan berkumpul untuk menentukan, tokoh-tokoh desa berkumpul untuk menentukan Masjid Jami' tingkat desanya. Kemudian di tingkat RT RW ini berubah menjadi masjid, bisa juga musola, bisa pula langgar, bisa pula surau. Jadi boleh ya Pak sholat di langgar? Boleh? Boleh. Karena itu nama bukan ditinggalkan. Nah, ini ya, tadi klasifikasi berdasarkan SKMD RU 13 tahun 2004. Tadi ada masjid, tajuk, surau, langgar dan lain sebagainya. Itu di tingkat RT RW yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Termasuk pada kelasnya itu. Selesai sudah dari masjid negara sampai tajuk surau. Nah, kita kaitkan sekarang DMI dengan DKM. Nah, dalam ADART dikatakan bahwa yang membina DKM adalah DMI satu tingkat di atasnya. Sekali lagi, sampaikan ini akan catatan langsung. Yang membina DKM adalah DMI satu tingkat di atasnya. Paham? Baik, coba kata kuncinya. Siapa yang membina Masjid Agung Kabupaten atau Kota? Dapat hadiah ini. Dapat hadiah. Belum. Atau yang rekam rekamannya. PWDRI Jawa Barat. Mungkin dipasang bukunya kan? Ada buku aja kan? Ada yang kita lagi pasang buku. Buku tentang pedoman itu masjid ini Israel ini sama betul. Yang membina Masjid Agung adalah DMI satu tingkat di atas berarti PWDRI Jawa Barat. Begitu juga misalkan masjid besar kecamatan yang membinanya adalah DMI Kabupaten. Berarti yang membinanya adalah DMI satu tingkat di atasnya. Dan paham ya Pak Bu? Itu kembali kita sudah tahu apa itu DMI, apa itu DKM, apa hubungannya DMI dengan DKM. Tadi karena yang menjadi judul daripada yang saya sampaikan adalah ini regulasi kemasjidan. Peradaan masjid di negara Indonesia sudah kuat karena memiliki regulasi sebagaimana tercantum di sini. Ya, sini ada 7 diantaranya. Silakan nanti bisa dibuka di Google, bisa dilihat isinya oleh masing-masing. Nanti tentang materi ini kalau diperlukan nanti akan di-share ke ketua PC masing-masing.
regulasi kemasjidan. Tentu yang teratas adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Diakhiri dengan apa itu? Undang-Undang RI 15 tahun 2013. Ini regulasi kemasjidannya. Apakah sudah kuat keberadaan masjid dengan adanya di antara 7 regulasi ini? Sudah kuat belum? Ada yang masih bisa menggusur tidak masjid? Kata siapa? Banyak loh ahli waris yang menggusur masjid yang notabene sudah dimakamkan oleh orang tuanya dulu. Ada kejadian. Nah itulah nanti kaitannya dengan idawatul masjid yang akan dibahas oleh Pak Haji Dr. Joni Setimbang. Surat-suratan tentang kemasjidan mulai dari akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, dan yang lain-lainnya yang terhimpun kepada persyaratan dalam proses pembuatan ID masjid. Itulah legalitas yang memperkuat masjidnya sendiri. Ya, kalau tidak ada itu gampang ahli waris mengambil lagi masjid yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya karena tidak ada tulisan. Maka silakan yang masjidnya belum ber-ID untuk memprosesnya. Anda sekarang kita diberi kesempatan lagi untuk bisa secara kolektif melalui Pertemuan PCDRI didaftarkan, koordinasi dengan Pak Kepala KUA, nanti dibawa ke Dinas Islam, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Kalau persyaratan sudah lengkap, insya Allah tidak lama muncul ID masjidnya, nomor induk masjid. Kalau sudah punya nomor induk masjid, berarti persyaratan yang tadi AIW sertifikat itu sudah ada semua. Silakan kesempatan ini dimanfaatkan, bisa kolektif lagi. Dulu yang pernah ada bisa kolektif, dan alhamdulillah tercapai hampir 70% masih sudah ber-ID. Tapi sayangnya ada oknum yang memanfaatkan kesempatan itu. Akhirnya ditemukan ada masjid bodong. Didaftarkan, alamatnya ada, keluar dengan ID masjidnya. Kebetulan saya mengontrol masjid tersebut, yang ada alamatnya betul ada, tetapi masjidnya tidak ada. Itulah masjid bodong. Jadi orang yang membuat ID masjid itu punya orientasi hanya ingin mendapatkan bantuan saja, karena sekarang itu bantuan berbasis ID masjid. Maka dihapuslah kolektif. Sekarang dimunculkan lagi, manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan amanah. Jangan muncul lagi oknum pengurus masjid. Dan itu silakan berkoordinasi dengan Pak Ketua PC dan itu DKM yang belum baik. Yang sekarang hari kesini pun adalah kita makan yang sudah ber-ID, betul. Walaupun yang ber-ID sudah habis, bisa dipilih yang belum ber-ID. Tapi saat dia ditunjuk diusulkan kepada untuk mendapatkan bantuan harus segera diproses ID masjidnya. Saat yang sejumlah besar, walaupun belum keluar ID-nya, tapi ada keterangan dari Kementerian sedang proses, silakan boleh mendapatkan bantuan dan berhak untuk mendapatkan bantuan dari PDTI Kabupaten Tasikmalaya. Nyaris waktunya sudah 30 menit. Iya, saya tanya. Baik, alhamdulillah waktu untuk saya sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kami untuk Aceh Joni Setimbang. Terima kasih. Astagfirullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Sekkum PDDI Pak Ustaz Afan. Yang terhormat, materi kedua terkait dengan trilogi kemasjidan dan nanti ada terkait dengan episode yang di akhir tentang infrastruktur keuangan. Tentang trilogi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Aceh Joni Saiful Mubarok MAG. Kepada yang terhormat Pak Kiai, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ketua Umum PDNMI Kabupaten Tasikmalaya Al-Mukarram Kiai Haji Dede Saiful Anwar beserta seluruh pimpinan harian yang tadi hadir di sini. Saya hormati Pak Ketua PC DMI di wilayah Zona 2, wabil khusus Sohibul Ben Ketua PC di Kecamatan Manujaya, Ketua PR Ranting yang sebagian hadir, dan Bapak Ibu Ahlul Masajid yang saya hargai dan saya hormati. Alhamdulillah wa syukur ala nabilah. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pembinaan. Jadi judulnya pembinaan plus, pembinaan lahiriah wal batiniyah. Pembinaan yang sifatnya lahir dan batin, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita untuk memakmurkan masjid kita ini. Luar biasa Pak, bagi seorang umarul masajid kita akan peroleh pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jelas orang yang memakmurkan masjid itu ada kriterianya yang tadi disebutkan dalam Al-Quran. Karena wa ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah. Orang yang di luar kriteria tadi, termasuk orang-orang musyrik, tidak mungkin dia itu mau dan ingin serta mempunyai hamasah semangat untuk memakmurkan masjid. Semoga kehadiran kita di sini, kehadiran kita di masjid-masjid kita ini menjadikan tanda, indikator akan keimanan kita. Barang siapa yang bolak-balik ke masjid, maka saksikanlah sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Itu di dunia. Di dunia, terlebih lagi di akhirat, jelas termasuk golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat adalah orang yang senantiasa hatinya nyantel di masjid. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasya fi ibadati rabbih. Dalam riwayat lain, wa syabun nasya fi ibadatillah azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Al-hadis, karena ada 7. Kita yakin kehadiran kita di sini, di tempat ini, kita akan memperoleh 2 kriteria tersebut. Yang pertama, semoga kita menjadi imamun adilun, karena kita memimpin masjid kita. Kita menjadi pengurus masjid. Baik pengurus itu adalah pengurus DMI, di PC, atau di PR, atau ketua DKM, atau pengurus yang lainnya. Itu kenapa? Karena disebut dengan al-imam. Apa disebut dengan imam?
kullu man lahu wilayatun 'ala ghairihi. Setiap orang yang mempunyai kuasa terhadap yang lainnya, maka menjadi pengurus itulah seorang imam. Maka berbahagialah maka yang mengurus masjid ini, karena dia menjadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah kriteria kedua yang akan kita peroleh adalah warajul qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang senantiasa hatinya tergantung kepada masjid, senantiasa hatinya merindu kepada masjid, hatinya senantiasa senang dengan masjid, hatinya tidak pernah berat untuk membangun masjid, hatinya tidak pernah berat untuk senantiasa aktif di masjid, hatinya tidak akan pernah hilang, tidak pernah riweuh, tidak pernah ribut ketika dia ditunjuk untuk mengurus masjid, termasuk ketika menjadi pengurus dewan masjid Indonesia. Maka ketika Bapak Ibu nanti di hari akhirat ada dua bekal kriteria itu yang akan menyelamatkan kita di yaumul kiamat, saat tidak ada orang yang mendapatkan perlindungan, saat mereka banjir keringat baik sampai mata kaki, sampai lutut, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tetapi bagi dua orang ini, orang imamun adil dan orang yang senantiasa hatinya tergantung pada masjid, dia akan mendapatkan tempat VIP. Ibarat ketika Bapak Ibu upacara 17 Agustus, para RT, hansip, para siswa mereka upacara di tengah terik panas matahari, tetapi bagi para pejabat mereka berada di balandungan VIP. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, belum imam tarawih aja gitu kan, supaya semangat dulu. Alhamdulillah seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, suatu saat ini ada riwayat hadis. Ini dia hadis gitu setelah lanjut. Benar. Karena kami biasanya tersewas. Ada sebuah riwayat seorang sahabiah itu sahabat perempuan namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini senantiasa menyempatkan untuk membersihkan masjid Rasulullah SAW. Catatan Pak, menyempatkan diri untuk membersihkan masjid Rasulullah SAW. Suatu ketika Ummu Mahjan wafat dan Nabi tidak diberitahu. Nabi tahu ketika dia melihat ada kuburan yang baru. Rasulullah SAW bertanya, wahai para sahabat, kuburan siapakah ini? Ini adalah kuburan Ummu Mahjan. Nabi kaget, bahkan Nabi menangis. Kenapa tidak ada yang beritahu saya? Padahal orang yang disolatkan oleh Nabi SAW, dia akan memperoleh syafaat nanti di yaumul kiamat. Kemudian ini panjang dialognya sampai Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Mahjan yang sudah dalam kubur itu. Ya Ummu Mahjan, wahai Ummu Mahjan, amalan apa dari semua daftar amal-amal di dunia ini yang mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi saat itu berdiam, karena itu kan mukjizat Nabi, para sahabat tidak mendengar. Maka Nabi kemudian menyampaikan kepada sahabat, wahai para sahabatku, sesungguhnya Ummu Mahjan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sisi Allah. Amalan yang paling hebat selama di dunia ini adalah apa? Membersihkan masjid Rasulullah SAW. Bahkan dia mendapatkan rumah, Allah bangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia sedang menikmati surganya. Padahal catatan Pak, Ummu Mahjan hanya menyempatkan bersih-bersih saja. Apalagi Bapak Ibu yang tugasnya sebagai ketua DKM, sebagai bendahara, sebagai sekretaris, sebagai imaroh, idarul ayah, sebagai pengurus TMI, baik PR ataupun PC. Insya Allah jaminannya mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan dan kelak. Amin ya Allah. Itu tengah aja nyempat ngumpul sasapu atau apa yang bisa sapu langsung bisa kayak gitu. Makanya marilah kita semangat.
Ternyata jaminan Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW beserta kisah sahabiah tadi semoga menjadi penyemangat bagi kita bahwa sungguhnya kita itu adalah orang yang luar biasa. Kita ini adalah diberi tanggung jawab, diberi amanah yang mana orang lain tidak mungkin memikulnya. Tapi jaminannya insya Allah kita akan memperoleh keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah, seorang yang menyapu saja mendapatkan keutamaan yang hebat, apalagi kita membangunkan masjid dengan berbagai macam dengan manajemen yang luar biasa. Kata Pak Jati, saya Pak Jati bukan Nabi Maradanya, Nabi Maradanya bukan Nabi. Dengan manajemen yang baik, apalagi dengan manajemen yang baik, sehingga masjid menjadi sentra pemberdayaan umat. Luar biasa lagi. Apalagi seperti itu, memberikan kemanfaatan tanpa umumninas, pahala lagi dapat. Masjid tidak sendiri, masjid tidak kesepian, masjid tidak merasa sendiri. Biasanya kan masjid kesepian, yang ada pengurus masjid, muadzin, ketua DKM, anggota ketua DKM, imam dan ketua DKM, makmum dan ketua DKM. Akhir ke-27 garis berikan. Kemudian ayat kotor, mungkin dan nunggu dari ketua DKM, ayat surat ketua DKM, kaca tulis ketua DKM itu, ini nyatakan ini aku menjadi ketua DKM. Gitu kan? Jadi mari kita semangat semuanya. Ketika kita diangkat menjadi pengurus masjid, siap berkhidmat di masjid. Tahu dia lakukan seorang raja Saudi Arabia yang begitu hebatnya. Raja Saudi kan hebat dengan petrodolarnya. Yang Raja Saudi kan orang yang kaya raya, yang petrodolar kaya raya, punya petrodolar. Dia itu untuk Masjid Haram di Mekah dan untuk Masjid Nabawi di Madinah, dia merelakan diri dengan gelar Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Raja itu Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Untuk masjid dia adalah pelayan dua masjid suci, yaitu Masjid Adil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah di Madinah Al-Munawwarah. Itu seorang rajanya seperti khadim. Nah, makanya kita juga sebagai seorang seorang pengurus masjid yang mu'allaq fil masjid, maka kita bina, kita bangun masjid ini. Dengan cara apa? Dimanage. Siapa yang mengurus imarahnya? Imarah itu kegiatan masjidnya. Jangan sampai patukeun pahili pada dosa itu. Imam yang khotib sekarang siapa? Yang pertama, yang kedua, kemudian kegiatan di masjid apa? Tidak hanya yang rutinitas, tapi ada kegiatan pendidikan. Tadi kata Pak Dr. Jaki saja, ada yang tarbiyahnya, pendidikan di sana. Karena pada masa Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah, tidak hanya sebagai tempat ibadah Allah saja, bahkan pahala juga di sana. Tempat menerima duta-duta besar, bahkan tempat latihan perang juga di sana. Latihan perang di sana. Ini ada sebuah kisah bahwa ada tawanan Rasulullah SAW yang ditawan di masjid kita, salah satu tiang masjid ditawan, diberi makan, disuapi segala macam. Akhirnya apa? Masuk Islam. Itu pada masa Rasul. Dan yang terbaru Bapak, saya dapat informasi di satu negara sekuler, kalau negara sekuler itu banyak masyarakatnya dibebaskan, mau hidup mau mati dan terserah itu. Kalau ada orang yang sudah pesimis, hilang nilai optimisnya, bunuh diri. Kadang-kadang loncat dengan jendela, dari jembatan. Kadang-kadang menundukkan diri kemana, ke mobil dan sebagainya. Akhirnya merusak tatanan kehidupan masyarakat. Akhirnya dibuatkan apa? Dibuatkan tempat khusus untuk bunuh diri.
dan diberi waktu dari mulai jam 11 sampai jam 2 waktunya bunuh diri. Di tempat yang seperti itu, sampai suatu saat ada orang yang dia sudah putus asa dengan hidupnya, kemudian dia menuju ke suatu tempat di mana tempat itu khusus untuk bunuh diri. Pada bunuh diri, hari mas kalinya waktu sana jangan buka. Aduh, kita jangan buka itu bunuh diri. Ada mungkin jam 11, jam setengah 11, setengah jam beri, kita akan bunuh diri depannya. Akhirnya datang seseorang bertanya pada orang yang akan bunuh diri itu, wahai yang akan bunuh diri, dulu naon dia? Pada bunuh diri, lu tak jam posnya. Udahlah kalau gitu, udah ikut saya yuk. Akhirnya dibawa kan, mau kenapa? Saya ke sini, tapi dia mau ikut. Mau apa gitu? Udah ke tempat saya aja dulu. Nanti saya antar lagi ke sini untuk bunuh diri. Setuju. Akhirnya dia dibawa ke tempat itu. Kemudian dia didudukkan di suatu tempat setelah sampai. Bapak silakan Bapak duduk di sini. Ya. Tiba-tiba karena di sana banyak kegiatan, lama-lama orang itu ngantuk. Mulai menurutkan, jika dikurang dimakan, dan dia tertidur sampai lebih dari waktu bunuh diri. Tiba-tiba dia bangun. Terus saya tertidur kata dia. Wah, ini kok waktu bunuh diri sudah habis. Tapi dia mengatakan, aduh saya tertidur ya. Iya Pak, Bapak tertidur. Saya tidak berani membangunkan Bapak. Kan Bapak mau bunuh diri ya tadi kan? Mohon. Tapi terbantu membangun Bapak. Duduk tiba, berkerek Bapak. Hanya dia katakan, terima kasih. Saya itu alasan kenapa saya bunuh diri karena saya tidak bisa tidur selama beberapa bulan. Di tempat ini baru juga datang langsung tiba. Tempat apa ini Pak? Ini tempat apa? Kata orang yang ngajak, ini adalah masjid. Masjid ini umum. Mainan kurang sok tiba banyak di masjid. Di masjid itu apa? Ya kan bingung. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Ini karena kegiatan luar biasa. Tumakninah di sana itu ada rahmat dan tumakninah berat ternyata di masjid. Dan dia akhirnya tidak jadi bunuh diri dan masuk masjid Islam. Kegiatan yang luar biasa senantiasa memberikan rahmat dan ketumakninahan, ketenangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang datang ke masjid. Makanya imamnya dibuatkan. Jangan sampai di suatu saat ketika saya ingat saya masih di Jogja dulu ketika saya kuliah, pulang kuliah terlambat, mandi pas mandi kira kurang lebih setengah jam lagi ke waktu sholat Jumat. Pas saya sedang mandi tiba-tiba diketuk jamban. Maksud siapa? Pak RW, ada apa? Ini nggak ada khotib Jumat, kalau nggak ada khotib Jumatan bubar. Mau jadi khotib boleh, karena saya sedang mandi. Ada seperti itu. Kegiatan imam maksudnya kegiatan yang ramai, sehingga masjid ini tidak campur dengan berbagai kegiatan tarbiyah, pendidikan, kegiatan yang lainnya silakan. Kemudian idarah terkait apa? Administrasi. Jangan sampai jadwal tarawih kopi paste. Lo tahu sama juga saya jami kan? Tapi enggak Pak. 3 bulan ini ada masalah kopi paste. Tempat nasami waktu sampai ini kan. Ya tempat namosan tabu sabarannya. Kos harumpi ternyata salah karena melalui BK malam Senin tanggal sekian padahal digunakan data administrasinya. Ini kan ada KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Surat keluar dibuat, jadwal juga dibuat. Kalau bisa termasuk database jamaah. Karena salah satu indikator masjid baik itu, masjid unggul ada punya database jamaah. Punya database jamaah itu baik jamaah yang aktif ataupun yang tidak aktif ataupun yang belum aktif, yang perlu kita silaturahmi ke sana. Apa benar acara ke masjid itu loh, beda masjid acara itu ada kriterianya, aktif, tidak aktif atau belum aktif.
Berarti jamaah masjid yang merupakan jarul masjid, tetangga masjid. Mungkin dalam fikih membuat kan itu memberi hadir mangga kulon wetan kalian tidur lah ya acan ke masjid ya. Kemudian ayat nanti akan disampaikan juga oleh Pak Masjid. Oleh Pak Masjid oleh Pak Zaki. Ayat terkait apa? Terkait dengan pemeliharaan. Jangan sampai ketika bocor hanya ditaniakan saja. Ditaniakan. Tetapi ada solusi kepada masyarakat. Bagaimana nih kita kan campaign-nya nggak ada. Campaign-nya dikasih kunaon kan gitu. Atau mungkin tidak ada di campaign. Ini bagaimana solusinya ini bocor? Atau mungkin tempat wudhu? Atau mungkin tempat apa? Tempat WC-nya. Karena salah satu indikator baik masjid atau pesantren itu adalah dilihat dari toiletnya. Dulu pernah ada saudara saya itu termasuk cinta pesantren. Dia meneliti Pak, meneliti pesantren berapa ya? Saya masih kuliah udah setahun. Dia meneliti pesantren di Tasikmalaya. Pesantren yang sehat itu mana? Itu satu-satu termasuk WC-nya. Ternyata yang juara itu adalah pesantren Persis. Di mana? Karena yang lain tidak memiliki. Tapi itu kriteria apa? Kriteria kesehatan. Beda dengan kriteria berkah ya. Beda kriteria berkah dengan kriteria kesehatan. Nah, kakak pernah kami dengan Pak Seku suatu saat dari Dewan Hakim, Dewan Juri MMPU, Musyawarah Masjid Pemberdayaan Umat. Nah, kami diterima di satu masjid, kemudian dinilai administrasi, segala macam kerananya ayat itu dan karena kadang-kadang si keranda itu pasaran ayat itu di masjid karena kadang-kadang pasaran itu kan tidak disimpan di masjid kalau di kota. Ada di suatu perumahan masyarakatnya tidak mau ayat pasaran di masjid. Kita itu kalau DKI-nya bermobil, ayat ini saya pasaran, untuk Pak disimpan di kuburan. Kenapa? Terus dibulan Pak. Kawinnya pasaran disimpan di paling kencang. Kata Nabi itu protes buah dirinya. Dialihkan ke Kongkar, kata Nabi itu buah dirinya. Aku buah dirinya Pak. Akhirnya protes ke DKI. Terus kabar itu kamu kurang diri. Nah ini keranda ini termasuk salah satu syarat. Nah setelah dinilai tiba-tiba saya dengan Pak Ahmad ingin ke toilet. Baru lagi di toilet. Pas ke toilet Pak, ini adalah penilai. Pas ke jalan, wah Pak, dicetrek-cetrek. Urusan apa nih? Mau keluar ke penilai. Wah, sudah dinilai dicoret gitu kan. Karena kita mau ke WC, mau ke jamban, yang harusnya pelayanan terhadap masyarakat, ternyata apa? Ternyata gelap, itu apa? Dan terus itu, zaman berkumpulkan dengan HP, ternyata saya burung itu apa? Itu api burung ke HP, balik cair, bocor itu. Pada akhir penilaian, itu kedua juara itu juara. Seperti itu. Ini kan ayat Pak. Dipelihara kalau mungkin lampu tidak ada, ya mungkin lampu-lampu yang murah atau mungkin air. Karena kan kalau masjid ini, kita sebagai pelayan masjid ini, yang menjadi objek pelayanannya siapa? Jamaah. Jamaah itu tidak hanya jamaah masjid yang suka sholat, mungkin ada juga tamu. Saya masih ingat ketika program IDB, Islamic Development Bank, dengan Pak sekarang di Pak Sekda, Pak Muhammad Zain. Saya satu dari dosen STHK, beliau jadi guru SMP di 8 di sini. Ada program IDB. Tugas saya apa? Menerjemahkan program-program yang dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena HESE di mana di ITB, Institut Teknologi Bandung, IDB memberikan program di ITB dan bahasa Arab menerjemahkannya kumaha. Ini saya dengan Pak Muhammad. Nah itu ceritanya pulang dari Bandung mau sholat asar
juga tuh kajian dulu, karena memang agak telat gitu ya. Kajian dulu, akhirnya teh sholat asar sabu. Nah, ayah dapat masuk di masjid sholat, ayah anu buka saya tongocor. Seperti itu ya. Nah ini ayah ini bangun mesti dengan baik, dipelihara. Tidak harus pegang-pegang walaupun nanti mungkin ada kriteria ini. Ubah, harus seperti ini. Bolehlah lebih baik. Termasuk juga spek ini. Jika sekedar ada narap kereknya kan gitu ya. Ketika sedang sholat, mana dari mana? Amin, amin semuanya. Karena tidak ada kedengaran. Belum lagi imamnya yang sudah tua. Nah ini khotib juga sama gitu kan. Khotib kan harusnya kita semangat kan untuk mengkhutbahkan, menyampaikan khutbah kepada para muslim. Imaroh, idaroh, dan nanti plusnya terkait dengan iktisodiyah. Ini yang disampaikan oleh Pak Dr. Zaki. Kenapa Pak? Karena masjid pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai solusi. Kemana sahabat ini? Oh ya Rasul, sahabat itu punya utang, sehingga dia malu tidak ke masjid. Kata Rasulullah, para sahabatku, siapa yang akan bayar utang lagi? Jadi solusi masjid itu. Ketika ada cekcok rumah tangga segala macam datang kepada Rasulullah, di mana di masjid ya Rasul di rumah ya cekcok. Ketika ada masalah polis, ada masalah apa, masalah hukum, masalah apapun datang kepada Rasulullah SAW di masjid. Sehingga masjid ada sebagai solusi. Sehingga pantas rakyat masjid makmur, rakyat subur, dimakmurkan ya, dan memakmurkan. Masjid berdaya, masyarakat sejahtera. Masjid mundur, rakyat hancur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangannya. Terima kasih Pak Kiai dan siapapun dari ayah kiranya, dari ayah Kasubir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga terkait dengan apabila ada yang tidak berkenan. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Ada Allah wa yatumain wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Kiai Haji Acep Joni Saiful Mubarak. Ibu dan Bapak, saya hanya ingin mengajak berpikir saja terkait dengan iktosodiyah. Karena masalah pasif kita sebenarnya adalah ya dana. Jadi apapun program yang kita cetuskan, jika tidak ada dana, maka tidak jalan. Karena memang pada prinsipnya kita itu satu, senangnya itu mentalnya miskin. Walaupun kita itu ya dulu ya khairun min yadi sufla tahu, tapi rata-rata kita itu memang senang diberi daripada memberi. Dan oleh karena itu ini hanya mari kita berpikir, karena masa sih Allah yang Maha Agung, yang segala maha, tidak menciptakan solusi kok masjid yang menjadi baitullahnya itu tidak bisa berdaya karena tidak ada uang. Apakah ada nggak sih kira-kira konsep yang memang Allah itu sudah ciptakan begitu? Kan sebetulnya ibu dan bapak jika banyak uang kan tidak usah lama-lama nunggu di sini. Untuk beli vakum saja kan sebetulnya bisa dibeli sendiri kan begitu ya. Tapi kenapa ibu dan bapak rela ngantri di sini? Karena kita tidak berdaya masalah keuangan, betul tidak? Nah, apalagi tadi saya tanya, pernah nggak marbot digaji? Wow, ada nggak yang diangkat marbot jadi PNS enggak? Ada ya? Imam ada nggak yang digaji oleh ketua PCDMI ada nggak? Nggak ada. Artinya kita itu memiliki masalah keuangan. Lalu mari kita cari konsep Allah, konsep langit yang diturunkan ke bumi. Bagaimana cara supaya menyelamatkan para marbot, para imam, para ajengan al-ngawas di masjid yang kalau sudah ke pesantren dianggap alumni pesantren padahal dasarnya ada di masjid gitu. Itu sebetulnya bisa nggak digaji oleh kita? Hampir semua Pak.
di dimensi Islam, masjid ada DMI, pesantren ada FPP, ada IGRA, ada BKP MNI, ada hampir semua Pak. Hampir semua didirikan, itu salah satu fungsinya adalah bagaimana meminta kepada pemerintah. Betul nggak Pak? Betul ya? Padahal kan kita bisa nggak sih kita mandiri gitu? Di masjid itu bisa nggak mandiri gitu? Sebetulnya bisa Pak. Nah, mari kita bahas ya. Di dalam filantropi Islam, apa itu filantropi? Filantropi kayak kumaha carana artos ngumpul gitu. Dengan sentimen bahwa ieu teh kamu beli surga gitu. Ini teh untuk bahwa kita teh kalau ingin beli surga teh ya nggak gratis gitu. Maka Allah memberikan beberapa konsep. Ada yang wajib, namanya zakat. Nah, makanya ini yang wajib itu kan kalau dilaksanakan dia mendapatkan ganjaran, kalau tidak dilaksanakan mendapatkan sisa. Sebetulnya masjid itu boleh untuk menerima zakat. Bahkan, tapi salah satu syaratnya adalah untuk mendapatkan SK dari KONI, dari pemerintah. Maka Bajdas sebagai lembaga pemerintah struktural itu ngasih SK UPJ. Makanya Pak, nanti minta Bapak itu ke Bajdas untuk minta supaya di SK-kan agar legal untuk menerima zakat. Wacana lagi Pak Bajdas dan di masjid Pak, per Bajdas boleh mendistribusikan 100%. Sekali lagi Pak, di masjid DKM UPJ itu boleh mendistribusikan 100%. Jadi artinya dari masyarakat dikumpulkan, masjid langsung diambil, itu bisa. Itu yang wajib Pak. Tapi kan kadang-kadang Pak, yang wajib itu kadang-kadang dibatasi oleh haul dan misal. Kadang-kadang kan kita itu kalau ngerti fikih sebelum haul udah aja dihabiskan dulu uangnya gitu, sehingga tidak jadi disom gitu. Macam-macam lah. Ada yang sunnah itu berbagai macam cara dan skema. Ada yang sunnahnya itu karena jadi wajib karena bernazar. Ada sunnah karena wudu'i dan lain-lain. Tapi yang paling penting ketika harta benda diberikan itu namanya infak. Nah, di infak ini masih kita itu memiliki cara berpikirnya itu kurang bagus, kurang memudahkan gitu Pak. Karena kita kalau mau infak ke masjid, kita itu dipersulit oleh masjid itu sendiri. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana. Tetapi ada yang sunnah, tetapi menjadi pasif income. Bagaimana pasif income itu? Begini Pak, dalam konsep filantropi ada yang korek-korek cok. Jadi kalau saya yakin orang miskin itu cara pandang dan cari uangnya itu korek-korek cok. Korek-korek cok itu lamun tegawe, orang mau bisa dapat kan gitu. Hampir sadayana orang miskin cara berpikir seperti itu. Orang berharga itu Pak, orang berharga dia mencari uang dengan asetnya. Jadi dia mau kemana? Undi gitu, keluar kemana? Anu-anu duitnya adalah aset. Namanya investasi Pak. Orangnya ibadah sapi Pak, hanya mengkorek-korek cok jika sholat Pak. Ketika orang sholat ada pahala, tidak sholat tidak bisa. Tapi ada yang investatif Pak. Yang investatif satu kali orang beramal baik, maka selama amal baik itu ada ngocor keras Pak. Istilah kita namanya sedekah jariah. Ada 3 ya Pak ya. Ada anak, ada ilmu, ada sedekah jariah. Nah, sekarang fokus ke sedekah jariah Pak. Ada konsep yang memang masjid bisa menggaji marbot, masjid bisa menggaji guru naos di masjid, asal kita mampu untuk berinvestasi dengan cara passive income namanya. Kalau passive income, kurang rek cicing oke Pak, nah gitu, pahalanya, bukan caranya, sedekah jariah. Sedekah jariah di sini Pak, istilah yang paling populer, bahkan ahli tafsir hampir sepakat semuanya bahwa sedekah jariah adalah wakaf. Cuman Pak, memang kita kalau ngaji di pesantren, disuguhinya itu adalah kitab kuning yang memang didesain, ditulis pada abad 500-an, abad ya atau 500-an, sehingga belum mengerti tentang wakaf uang Pak. Maka kalau di pesantren tidak ada yang disebut dengan wakaf an-nuqud, wakaf uang atau wakaf kuning. Iya Pak, wakaf tadi orang kan
kadang-kadangnya tombol-tombol wakaf dan imamnya sendiri tolong. Harus juga. Harus ya. Sok jemaah orang taros kiwaran wakaf. Udah prima. Jadi wakaf itu diasumsikan adalah tanah, bangunan, dan seterusnya. Sehingga mahal Pak. Sehingga jemaah-jemaah orang makin wakaf gitu. Kan gitu. Ayat di jamaah pangausan orang barang pakai itu. Nanti bisa. Mana dia anu wakafna diasumsikan kedah naon tanah anu kedah mahal, bangunan anu kedah mahal. Biasa tuh Pak wakaf 10.000. Biasa tuh wakaf 10.000. Waktu saya naik apa saya wakaf eta mah infak leres Pak. Ayeuna mah ayatuna mina wakaf uang. Sejak tahun 2012 wakaf uang ieu teh disahkeun ku negara, disahkeun ku Fatwa MUI, disahkeun ku lembaga Masjid Masyayikh NU, disahkeun ku Majelis Taklim dan Muhammadiyah. Jadi upami aya keneh anu masih ragu terkait sama wakaf uang, ieu teh urang teh menyelisihi ka Fatwa MUI, ka NU, ka Muhammadiyah. Jadi terkadang ieu urang deui Pak, ieu teh sah teu terkadang pokona urang turunkeun teh. Namun dina Madinah dina wakaf uang ieu Pak biasa ngagaji barang. Kan maksud orang hoyong Pak, mun biasa mah karena digaji per bulan kan. Mun biasa mah guru naos teh atuh aya sasihanana teu kedah naon ngandelkeun infak kotak amal. Sedangkan kotak amal belum wajib Pak. Bener Pak, terus kotak amal kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau menuju Idul Fitri naik, Idul Fitri itu 1 tahun. Nah, ada yang terbuat dah ada 1 tahun sekali. Jelas tidak? Maka Allah masihkan solusi Pak. Solusinya tina wakaf uang. Bukan tina wakaf uang teh terkadang emutan kumaha konsep teman kieu aya nama carana kayak langsung lah, kayak cepat gitu Pak. Bapak ngagaduhan Majelis Taklim teh. Aya ya Pak ya. Aya. Ngagaduhan baruran kali TPA TPQ di masjid aya. Aya ya Pak ya. Ngagaduhan pamosan sasihan. Aya. Ngabosan kawasan ibu-ibu. Aya Pak. Kita kira sama masjid kita sabar Pak Ketua masjid. Kalau misal masjid ulah ini oversisur di masjid anu ora di kampung lah gitu. Aya 100 orang ibu-ibu anu ngaos. Aya ya banyak. Aya kan gedenya aya. Nah, caranya kieu Pak. Ibu bapak siapkan 2 kotak. Tapi kotak ulah alif Pak. Ieu nanti lobangna alif mah eta teh tanda urang teh kok ngalebeutkeun dah ieu anu gede. Mau duit kertas ulah. Kita kudu ciri we 500, 1000 gitu. Senada adi rumah lobangna. Mun biasa mah salobangna selobang selebar uang kertas. Jadi deket gitu Pak. Hasil sudah dicopot. Wah, Pak, tenang. Satus gitu Pak, naon teh bukan hiji kotak infak anu sunah tadi Pak. Jadi eta mah sapertos biasa kotak sunah. Nu kadua ieu kotakna kotak wakaf. Naon bedana infak mah ieu teh langsung tiasa artosna dianggo, bahkan disebut konsumtif Pak. Biasa dikonsumsi atau langsung biasa dipasikeun ka ajengan, biasa dipasikeun ka karebot, ka ngecek masjid biasa. Pokoknya boleh hilang, boleh berkurang. Karena sekarang wakaf mah konsep nangis tapi lagi al-waqfu kartosna teh cicing itu Pak. Tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang. Harus lah. Jadi atasan eta mah sakade. Pokon golongan ketua DKM TKD eta mah ulah berarti eta mah naon? Eta mah tos diserahkeun ka Allah. Si kotak ieu mah. Tos bisa program teu we Pak. Ibu-ibu sakali pangaosan 2000 ieu mah wajib itulah urang programkeun naon kalau ngagaji marebot, kalau ngagaji guru. Sabar cenah Pak Ustad, ieu programkeun 2000, kersabu 2000 geus eta 7 ngaos 2000. Kamu wakaf keur infak mah da ieu sunah. Ieu mah urang setengah wajib we ieu mah. Kendaraan teh sama 2000 Pak. Lamun 100 orang diwajibkeun 2000, maka sekali pangaosan sabaraha? 200.000. 200.000 nya 200.000. Di desa Timur, di desa Timur aya sabaraha? Aya 4, aya 5 oke. Misalkan Pak, upami 200.000 sasasi dan sabaraha? 800.000. Harusnya 8.
Kade Pak, artosna tekeng berkurang tekeng hilang. Karena diganti ya Pak, iya mah usaha Allah ini. Mana nih Pak apa di kurang kemana? Iya mah tekeng itu. Sahabat dana etak kembal Pak tadi sana 800.000 dijadikan Pak dengan 1 juta. Programnya sabulan 1 juta. Program. Upami ayeuna satahun Pak sabaraha? 12 juta. Berapanya? Kira-kira 12 juta hilang. Upami kos aya artos 12 juta. Artos ieu teh Pak biasa diternak. Punten Pak, lu harap-harap duit. Oh kurang korek-korek cok. Kurang mah teu boga modal. Jeung pikiran miskin, mental miskin berapa? Ini bukannya kok Bapak si Trip yang kasihan 2 miliar bisa aja kan 2 miliar 4 miliar selama setahun. Udah betul biasa Pak. Lu bareng harus ada yang ada bank. Ada bank. Jika saham, Budi anu-anu jauh Pak. Gaduh BCA. Lu gaduh ieu cetek anu gaduh Transmart, Trans 7, TV Trans itu gaduh Pak, gaduh Bank Mega. Mereka kumpulkan uangnya, mereka mau menggunakan uangnya di ternak Pak. Punten Pak, upami aya ternak hayam, mungkin jadi anakan. Ternak apa sih biasa Pak, asal kudu ini. Taurang teh ayeuna kumpulkeun per masjid, komo upami dikelola ku PC, sakacamatan, sabaraha masjid bajikan? 105 sabulan tadi aya 800.000. Ditarikkan 800 kali 80 juta. Sebulan 80 juta. Sakacamatan sabaraha bot. 100 masjid di 100 bot. Coba berarti angka. Upami sakacamatan ieu, sakacamatan 80 juta artosna simpen margi wakaf uang teu dicepengan ku ketua PC, teu dicepengan ku nazir, teu dicepengan ku ketua DPR, dicepenganana ku bank. Coba aya buktina namina SPU aya sertifikat wakaf uang. Jadi keneh ngajeng dina majelis taklim teh. Majelis taklim Manuk Jaya RP 5 juta wakaf uang. Mau bu arena kawasan kamu marbot 80 juta sebulan, setahun berapa? Setahun Pak. Samiliar Manuk Jaya di 100 mati samiliar Pak. Samiliar setahun Pak, upami diinvestasikan disuruh skema apa? Kenapa? CWLS, CWLD, kenapa Pak? Terima Bapak. Pokoknya yang digaji gitu. Tidak samiliar Pak, upami di kanan suku Pak. Kenapa? Tidak samiliar 8% etatnya jangan keuntungan. Samiliar berarti 800 juta setahun. Dibagi 12 per bulan, 800 dibagi 12 itu sekitar 80 juta. 80 juta dibagi dari berapa pada foto 100 kebagian 850 juta, 850 ribu sewa. Setahun nggak boleh setahun ya? Setahun marbot biasa digaji itu 100 hari biasa digaji 850 ribu. Kumpulkan 2.000 sakurang di saat di anu majelis taklim. Asal kudu gerak sadayana. Kumaha kenapa carana? Gampang nama. Mangga ketua PC, mangga ketua peranti, ayeuna mah kebregen. Setiap masjid ayakeun kotak kanggo wakaf begitu. Cuma ada naon urang biasa ngagaji. Artosna dengan namanakeun tongsian artosna disimpen di bank, dijamin UMPS lembaga penjamin simpanan. Moal ilang artosna. Dina hilang ku tanggung jawab bank. Ini moal ilang yang kiamat. Jadi upami 2 tahun berarti naik tina 850 jadi sabaraha? Kali 2 jadi 1 juta 600. 3 tahun 2 juta 400. 4 tahun. Ya tambah. 24 kali 8 berapa? 3 juta
200 5 apa bagi tahun kemarin itu bagi ageng Pak. Tapi asal karebot bagi 2 sarang guru ngaos artosna tidak hilang, tidak berkurang, bahkan naon Pak. Memang langsung juga tuang cabai langsung ada itu. Ieu mah langsung kedah tumbuh. Ayeuna biasanya kabagi 800. Oke, lagi 800. Oke, caranya asal konsisten uang ditempelkeun urang mangga hukuman da uangkeun bahwa naon ieu artos dewa bener saat di ditos wakaf jadi kuring yakin mungkin hanya sebagian kecil ditos wakaf mari di dina wakaf teh tanah aya teu wakafkeun 10.000 infak ayat 20 hiji infak dua wakaf saur bapak anu bade masyarakat mending wakaf dua mending kene infak beda Pak ayat 2 mah korolo ieu wakaf dua ieu aya infak mending ngasupkeun ka mana geus boga pepong teh kana mangga dibinteun hilang di mana ila yaumil qiyamah muhabbad digikeun ka uang eta teh nepikeun ka eueuh ngocor ganjaranna bapak teh kudu deui naon teh kadang nyeun di pahala ngocor tidak sakara 2.000 kan piraku atuh meuli surga 2.000 kan kita kali ngetas mah terus diurut kembangkeun punten Pak Al Azhar di Mesir biasa muliakeun itu orang Indonesia 10.000 di seluruh dunia digratiskan kuliah Pak. Cara masih yang living cost kunaon? Wakaf. Urang anu teu diringan wakaf, urang nampi manfaatna dikuliahkeun ku Al Azhar. Bener. Dulu Sayyidina Utsman hubungkan geser sumber jam-jam. Dugi ka ayeuna mana banyak. Jam-jam eta teh terus dieun urang gratis kok. Luar biasa. Punten Pak, ayeuna upami urang hoyong teras-terasan ngumpulkeun dana abadi, urang haji Pak, ongkos haji sabaraha? Ayeuna urang ongkos haji Pak. 50 hiji teh eta teh ka negara Pak, salaresna mah ongkos haji teh 100 langkung Pak. Tapi kunaon kana dapat 50 juta? Di mana 47 juta Pak? Di mana? Artos nu haji teh digorangkeun Pak ku pamarentah. Diternakan berkembang baik, berkembang biak, tapi tidak berkembang beak. Kurang mah diberi duit, beak, dan duit, beak. Kadang nama artos teh juga jangan benar. Artos teh diinvestasikan sehingga kurang mah dahar naonan, dahar samrohna buat. Jadi ayeuna kurang hayu urang sami-sami ngadamel sajar tumbuhan, pohon, tapi ulah saja bilang tamrin, kadang-kadang saja loh ditamrin saja loh dengan samrotna buahna kamu salah, kamu masalah kurang kamu can rugi ke ayeuna can bisa diselesaikan. Salah, barabot tadi gaji, imam tadi hargaan, guru ngaos tadi APPN-an, guru sakola tadi APPN-an, guru ngaos ayo kurang sasaran. Maka yang lakukan ke ketua PC kurang sasaran di masjid-masjid kurang jarak kemana gambil Pak simkuring cara Dr. Aceh di Badan Wakaf Indonesia namun di kota parantos ngabangun ekosistemna antum we ieu mah sanes sepakatan kabupaten da mau alekna diurikeun deui ka kabupaten misalkan artos nanti Gunung Kayu abad mau kumalana kalau marbot Gunung Kayu ini ke Gunung Kayu iya mah kan saukur supados infrastruktur keuangan anak terus beres brengsek aya di mana aya di kota bagi bangkang di tahu asadaya aya nama maka kembangkeun angkat KPPN Sarina wartoskeun abdi bade wakaf uang saudara yakin gitu. Oke, Bapak lebetkeun artosna, oke keluar SWU, ieu teh kita kamu saja kita ngomong karena kamu marbot, kamu guru ngaji di mana? Di Gunung Kayu. Pak artosna bade diinvestasikan
nazir badan wakaf jadi pemerintah ya samrokna jadi mimpi karena mau bukalena insya Allah Pak kurang upami wakaf tanah mungkin manfaatnya lebih kaya orang biasa di masjid, di madrasah, di makam tapi upami urusan dari urusan duit maka wakafnya adalah wakaf uang itu Bang Edan mudah-mudahan kehartos simpuling buka ayo diskusi kumaha carana supaya ya buka wakaf lumpinan langsung ke masjid-masjid supaya buka wakafnya ada wakaf yuk wakaf kalau masyarakat masjid supaya tergantung APBD kumaha lagi tidak ganti kumaha lamun buka tidak jadi korek kumaha lamun kebijakan atau tidak makanya kita tinggian teh kemana pemikiran soal apa keturunan itu kurang juga mudah-mudahan Bapak Karakos mudah-mudahan berarti itu pengingat sementara soal pembinaan saya simpuri pengingat badai masihan beberapa hal teknis sama pelaksanaan pengambilan barang anu di dia aya opat ieu Pak aya opat pihak betulnya aya opat pihak hiji aya masjidnya tamat diwakilan ketua DKM terus ya masjid kedang nyana satu paket barang hiji barang namina vacuum cleaner kedua aya alat kebersihan mangga cana sesuai saran kartuna bapak cana kameja kalau gitu lagi pakuna aya di kantor FKDT berarti anu mawakilan masjid mangga cana berarti ujian ada nyana kendaraan dan lagi nyana ieu kedua DKM di pasiran bantos di makanya stimulus hadir ujing-ujingan sami sarang marbot sami sarang imam khotib durnaw karena kantun canak sesuai sarang mediana insya Allah ayeuna bade tiasa dilaksanakan sebelum duhur mudah-mudahan atau selesai dan mudah-mudahan kupona terkait ayam hilang gitu ya supaya jangan getot upami ayam hilang ayam ngagentos tahun ayam bahan untuk kukus tahun bila ayam ngagentos dan lain-lain lu KTP natu ayat dan lain bermasalah antosan begitu kaberes anu sesuai persyaratan terkini menyerobot gerak antos siap anu punya masalah cangkir jadi selesaikan secara adat di sini pasti akan diselesaikan itu bagian Pak ayo perkarasan tadi sebelum ditutup perkarasan cekap ya cekap Pak Agus atau Pak Asep Yayat atau siap Asep Yayat atau siap Agus atau siap datang mudah-mudahan atau siap pembagian imam jadi yang meja masing-masing sesuai syaratnya DKM imam marbot masjid dan ada 4 kursi Pak maka disesuaikan TKI saling berembutan sadaya oge bakal kapasian oke dina ieu jangan lupa aya dina barang cek dina body bag cek aya buku kunon buku cenah bapak supados dunia kumaha ngamamurkeun masjid aya bati aya kalender barangna kan oge aya di pasien amplop jadi aya 2 hal aya nu berbentuk uang aya nu berbentuk barang siap tos itu siap gitu siap apa mikir Gunung Tanjung gitu ya sampai informasi Gunung Tanjung maka Gunung Tanjung mulai merapat ke meja anu sanesna biasa saling di dia simpuring atas kami pembawa acara
awal hapunten anu wilayah kakek kalau bermuafi kalau kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.